Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang tidak lupa pula Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan lupa pula Ibu Guru dan adik-adik kanti-kanti yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita berbadan sehat berumur panjang seperti yang kita rasakan pada hari ini, yang mana kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan demi menuju ke tempat yang insya Allah berkah ini. Amin. Allahumma amin. Salawat berangkaian salam tak kunjung bosan kita curahkan dalam junjungan alam. Siapakah dia? Putranya Abdullah, doa di Siti Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah. Habibana wa nabiyyana Muhammad billazi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya nabi salam alaika ya nabi ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai ketiga kalinya berdiri dengan berisiko bukanlah untuk mengajak boyo pandai wanang ya, mengajak simpan pada mencet, akan tetapi berdiri dengan berisiko. Lalu itu juga ingat pesan Rasul yang kita sampaikan oleh ceramah kita tadi. Baik berani walau ayat, sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Sebelum saya masuk ke inti judul ceramah saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Yang kata pepatah itu ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jadi manatu, ya. Mana tahu ya, Bapak Wakil sekolah kita kalau jadi mendu gitu ya, itu tahu. Ibu itu anak ibu itu mana tahu ya, jadi Allah yang atur kita doakan ya teman-teman ya. Mana tahu ya kan, jadi Allah yang atur. Sebelum kali ini Biko ada cewek-cewek di kelas nasi, katanya aku udah Biko itu bisa apa? Allah yang atur. Beberapa hati doa itu jalankan untuk semuanya, tapi Allah atur itu nyoknya rawat. Kul kayak kul kata Allah maka jadi kata Allah itu jadi lah. Jadi jangan ragu akan kuasa Allah itu. Baiklah, langsung saja saya masuk ke inti judul ceramah saya, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tahu tak apa arti Maulid? Ada yang tahu arti Maulid? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah kelahiran bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Nabi lahir apa Nabi? Yang apa lahir dulu? Lahir.
Itu banyak bertemu di jalan ini, banyak pula yang ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad itu ialah Nabi terakhir itu. Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti Rasulullah terbaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Ya artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang banyak, yaitu bagi orang yang ingin mengingat Allah dan bagi orang yang mengingat kiamat dan mengharapkan syafaat dari Allah. Kenapa dalam ayat tersebut dikatakan sungguh telah ada suri tauladan yang baik, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kenapa dikatakan semacam itu? Karena kita perlu melihat adab Nabi, akhlak Nabi. Macam mana akhlak Nabi kepada sahabatnya? Macam mana akhlak Nabi kepada istrinya? Nabi bukan hanya baik kepada istrinya, anaknya, akan tetapi segala sahabatnya itu dijadikannya sebagai saudara. Macam mana saudara? Macam kita dengan adik kita. Itu dibeda-bedakan dengan Nabi. Kalau kita tidak, kita beda-bedakan. Mentang-mentang untuk adik diri pasti kata kita jangan macam itu. Kita anggaplah nyoto ialah darah daging kita itu. Bagaimana Nabi itu kalau dicerita, Nabi itu ialah orang yang paling penyabar. Kenapa dikatakan macam itu? Nabi diludahi, Nabi demat pakai batunya di dalam. Kalau kita demat pakai batu, jangankan nak boleh mati pun tak boleh ya. Jangan nak demat, tapi dikit kita nak ngeru, ya. Kalau kesabaran itu hanyalah setipis itu, ya. Kalau api dikit, habis terbakar. Macam itulah itu. Kenapa? Itu tidak menanamkan suri tauladan Nabi di hati kita. Macam mana Nabi orang yang penyabar? Kita ingat Nabi penyabar. Kalau ada orang yang mengejek itu, kita anggap angin lewat. Biar orang yang mengejek itu, jangan kita ladeni. Kalau kita meladan orang yang jahat kepada kita, berarti kita sama dengan orang itu. Jadi kalau kita biar, orang itu bosan kok dengan kita. Imak kita di gunung galih apa yang dia kepada kita. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di situ juga disebutkan kenapa di situ dikatakan sungguhlah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan ridha Allah. Kenapa hanya disebutkan orang yang mengharapkan ridha Allah? Kita banyak berharap kepada manusia, iyalah. Berharap dengan bunga dan kayu. Berharap kepada harta akan ditinggal begitu. Berharap kepada manusia akan mati. Berharap kepada Allah, maka Allah akan kekal abadi. Ya. Bisa ada. Kalau seandainya kita ada jalan kita yang sayangnya dengan kita, bisa dimulung di akhirat itu. Dan tambah ada kita melangkahkan di semesta neraka. Ya. Kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan beri semangat kepada kita di hari kiamat kelak. Berharap kepada Allah itu sangat baik. Meskipun harapan kita yang diberikan oleh Allah itu tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Seandainya kita berlomba seperti ente di tingkat kecamatan, tidak dapat kita ya. Jangan kita menyalahkan Allah karena Allah itu tidak nak bagi kita. Bukan masalah itu. Akan tetapi akan ada masalah di mana itu akan mendapatkan kursi itu. Kenapa Allah tidak memberikan kita juara tadi? Karena Allah ingin melihat kita berlatih demikian. Allah ingin menguji keimanan kita. Apakah dengan hal seperti itu akan melenceng imannya, atau dia tetap teguh dengan imanannya tadi? Dan juga jika kita perlu bersabar apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Apa itu bersabar? Kan kita sudah tahu asal minal iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Kalau kita bersabar, maka sebagian daripada iman kita sudah terpenuhi. Ya, ibaratkan 100% itu tak ada 25% iman kita. Kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar, ya pastilah kita tidak kebakaran. Nah, jadi apabila kita marah, maka Allah itu ada di saat itu. Allah bersama kita terus. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, nah, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau orang susah, maka Allah yang kita. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimahumullah, dalam ayat tersebut itu sudah jelas harus banyak-banyak mengingat tentang Nabi. Kenapa? Nabi itu akhlaknya sangat tinggi, adabnya sangat tinggi, adabnya dengan sahabatnya lebih tinggi, adabnya kepada ingatnya lebih tinggi, adabnya kepada saudara-saudara yang amat tinggi. Kita dah, ya, dengan orang tua kita balik melawat, ya. Kalau di rumah, dia orang tua kita yang ada kita. Cuma kalau di SMP lah, orang tua kita ialah guru kita. Suruh kita di sekolah, boleh lapak kaki guru kita. Kalau kita melawat dengan apa-apa yang ditegak oleh guru kita, maka kita lah Allah pun marah juga dengan kita. Jadi jangan sekali-kali melawan guru kita. Perlu kita kenal, guru jauh-jauh mengajar kita. Nah, kita nak melawan. Akan ada di mana kalian akan merasakan posisi yang dirasakan oleh guru tadi. Kalau kalian baik kepada guru kalian, maka murid kalian besok akan baik kepada kalian. Akan tetapi kalau kalian jahat kepada guru kalian di titik-titik ini, di masa-masa ini, maka masa-masa yang akan datang, murid kalian akan memperlakukan kalian seperti bagaimana kalian melakukan guru kalian tadi. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dalam ayat tersebut juga dikatakan kita perlu banyak bersabar dan akan ada di ujian yang diberikan oleh Allah. Kita perlu banyak bersyukur. Sebagaimana yang firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan bertambah. Dan jikalau dia kufur atas nikmatku, kata Allah, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Kita bersyukur, kita bisa hadir di tempat itu. Bersyukur kita, maka apa yang kita syukuri itu akan ditambahkan oleh Allah. Mungkin tidak sekarang, akan tetapi sudah dijanjikan oleh Allah, siapa yang bersyukur atas nikmat Tuhan Allah, maka nikmat itu akan bertambah. Kita mempunyai, setiap kita pasti punya kekurangan, punya kelebihan, ya. Bersyukur kita apapun itu. Kekurangan kita, bersyukur kita. Kelebihan kita, bersyukur kita. Jangan kita sombong atas kelebihan kita tadi. Itu Allah yang ngasih. Jangan kita sombong, mentang-mentang kita pajak, kita sombong, ya. Jangan macam itu. Jangan ikut kalau ada kekurangan kita, jangan kita salahkan Allah. Macam mengajar, bahkan kecil dalam 3 CS, itu tunggu. Ingat, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Tak apa-apa lah kita bincang dalam belajar, asalkan kita rutin masuk. Allah itu tidak menuntut kita untuk tahu, akan tetapi Allah menuntut kita untuk belajar. Itu Allah tahu, belajar kawan harus tahu dah. Masuk tak masuk, tetap belajar. Tahu tak tahu, tetap belajar. Soal masuk dan ilmu tadi bukan kita yang tentunya, akan tetapi Allah. Nah, sahabat manapun kita, kalau kita tidak tentu apa pelajaran itu, kita tentu belajar guru benar nilai. Kalau kita hadir di sana, itu juga Allah yang bagi. Itu bisa apa-apa, akan tetapi itulah intang dulu, laporkan dulu. Guru ngajar dia masuk, kita nak intang lah, kira. Biak dikit,
asalkan adu. Percuma kita belajar banyak-banyak ilmu itu masuk untuk apa? Itu tadi kita balik kepada Allah tadi, itu kan Allah yang ngatur segala. Kita itu bisa protes. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Ada seakhir Nabi tentang kelahiran Nabi. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Berapa? Ada seakhir tak? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Itu tadi. Ingat, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada hari Isnin. Ya, apa tadi? Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Isnin. Bulannya? Rabiul Awal. Dan ada juga hari rahimahullah. Ada juga syair tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian kita lah tahu kan, karena kita didengarkan di setiap tahun sekali itu pasti ada acara yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa fungsi Maulid itu? Fungsi Maulid itu tadi kita mengingat sejarah Nabi yang dimana Nabi lahir itu banyak kejadian yang amat menakjubkan. Kenapa dia macam itu? Ketika Nabi tak lahir, datanglah Raja Abraham. Kenapa Nabi dikatakan lahirnya pada tahun Fil? Fil apa artinya? Gajah. Ketika Nabi tidak lahir, maka datanglah serombongan bergajah. Siapa pemimpin gajah tadi? Raja Abraham. Raja Abraham dengan pasukannya gajah tadi ingin apa Raja Abraham berkekal? Menghancurkan Ka'bah. Tapi kuasa Allah lebih tinggi. Allah memberikan keajaiban kepada itu. Diputuskannya burung-burung ababil, dibawanya batu-batu gerak dari api neraka, dibawanya ke gajah-gajah tadi, dilempar. Jadi apa yang jadi ketika dilemparkan kepada gajah tadi? Gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Ada nampak daun yang dimakan ulat? Itu katuan tentu, tidak? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kelahiran Nabi itu sangatlah menyedihkan. Kenapa? Nabi belum lahir, bapaknya lah meninggal. Ya? Kalau di posisi kita semacam itu hidup kita tanpa adanya bapak, ala kepalanya itu ya. Sedangkan lagi ada orang tua itu adalah susah ya. Nyai pemakan, nyai pelantak ya. Apalagi lah hidup bapak. Sedangkan bapak itu ibaratkan atau pencari hidup ya. Mak itu kok apalah dayu ya, tenaga. Itulah. Jadi jangan itu agak remeh begitu. Mau itu yang kita remehkan. Coba kita gantungkan nio dulu ya. Kita gantung nio sih kok. Apa jalan buat hidup. Kok itu tadi nyo mengandung kita selama 19 bulan mengandung kita. Coba kita bayangkan betapa penatnya, sakit ringan. Sekali kita baca, nak tentang kita baca, nak nunggu tidak tahu, ya. Jadi jangan kita anggap remeh. Kita kalau yang pada melawan orang tua itu lah. Biko duko orang tua kita pergi ke Mekah untuk apa namanya kemaafan justru biko tu. Satu tetes air mata orang tua tadi itu, bila orang tua kita ke Mekah tentu bisa dapat justru kita tadi. Belum tentu. Kenapa? Karena apa namanya pengorbanan seorang ibu itu bukan sia-sia, bukan hal sepele, nyawa darurat. Jadi hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah. Ada syair yang berbunyi Ra'atil aqyar tashdu fi layalil maghrib wa barikun nur yabdu min ma'anil ahmadi wa barikun nur
يبدو بمعاني الأحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نعم يحيى إلهي منتهى Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ya, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. Tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Hadirin wa hadirat insyaallah rahmatullah ya Allah. Umur 2 bulan di kandungan ditinggal oleh bapaknya. Umur 6 tahun lah ditinggal pula oleh maknya. Masuk SD gitu loh, beda kalau sama kita gitu. Masuk SD dulu lah ditinggal mak. Coba kita bayangkan kalau itu di posisi kita, apa yang kita lakukan? Hidup tanpa kedua orang tua. Ya. Jadi itu Nabi, makanya sedih juga kita cerita tentang Maulid Nabi. Baru lahir sudah banyak cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ya, di umur 6 tahun Nabi telah diambil maknya. Apakah Nabi marah dengan Allah kalau maknya Nabi? Tak. Ya, itu usaha yang tidak maknya Nabi. Kenapa? Dia tahu itu ujian dari Allah. Itu mungkin yang terbaik dari Allah untuk Nabi. Lanjut. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala dan saat remaja, umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ketika umur 8 tahun, neneknya Nabi Muhammad telah meninggal pula. Jadi masa-masa Nabi kecil itu banyaknya lah cobaan yang diberikan oleh Allah. Kalau di posisi kita macam tadi, hasilnya kita kesanggup hidup, ya. Dan kata orang itu hidup segan nanti tak mau, ya. Kenapa? Pastilah kita tu merasa baru umur tu, baru dalam umur 2 bulan nampaknya lah meninggal, tanya ya dah. Baru umur 6 tahun makna meninggal. Kalau umur 8 tahun sudah diambil pula ingatkan sepuh tinggal lagi. Sepuh tinggal Nabi Muhammad ialah pamannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad tu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pamannya Nabi. Paman Nabi yang menjaga Nabi, yang membela Nabi.
Mati-matian Abu Talib itu membela Nabi Muhammad. Kenapa? Ia sayang kepada Nabi Muhammad. Hadirin wa hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah. Saat Nabi itu kecilnya mengembala kambing, ya, mengembala kambing, kecilnya mengembala kambing. Lah dia remajanya mempernyatu, dagang. Walaupun dagangannya yang kecil-kecil itu Nabi Muhammad tetap berdagang. Nabi itu orangnya yang baik. Nabi itu tidak macam penjual kini ya, tak nak dengan tu ya. Saya tu mahal ya. Kalau Nabi dulu dah itu ditinggikannya harganya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, umur Nabi 25 Nabi lah memperistri Khadijah. Khadijah tu kalau bahasa kita tu adik gadis atau jaduk. Jaduk Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Apakah boleh kita menikah dengan jaduk? Apa? Boleh. Dianjurkan kita menikah dengan jaduk. Kenapa? Kalau kita menikah dengan jaduk, jaduk itu kan anak lah. Kita menafkahi anak jaduk kita mampu berlipat ganda. Tapi pula jangan bikin dengan jaduk. Jangan bikin jaduk. Kalau ada gadis, kita sama hujan gadis itu enak. Jadi ya. Kalau jadi kita malu lah dia doang. Awak hujan nikah dengan jaduk, kan? Jadi hadirin wa hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah. Dari cerita tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tadi ialah cerita-ceritanya dari masa lalu itu sangatlah sedih. Ya, sama-sama kita dengarkan tadi apa? Umur 2 bulan terkenal ditinggal bapak. Umur 6 tahun ditinggal mak. Ya, umur 8 tahun ditinggal pula ini ya. Lanjut. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi Rasul para Anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka-duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka-duka. Oh penuh suka-duka, oh penuh suka-duka. Di umur lagi yang 30 Nabi mempersatukan bangsa Arab. Bangsa Mekah. Di saat ingin meletakkan batu Hajar Aswad itu tadi ada selisih paham. Kenapa? Bapak pun orang nak letak batu tadi. Jadi Nabi kata begini. Siapa yang pertama, bukan Nabi yang mengatakan, adalah sahabat para orang berkumpul. Siapa yang pertama kali tiba di masjid di Siko, dia orang akan letak batu. Jadi besok pagi itu nampaklah Nabi Muhammad SAW berada di masjid tadi. Lalu orang itu mengatakan, ya Muhammad, kau letaklah kawat batu kau. Apa kata Nabi Muhammad? Tak, malah kita sama-sama meletak. Direkatkanlah batu Hajar Aswad tadi. Kalau dalam sebagian orang mengatakan kalau batu Hajar Aswad itu dulunya putih, tapi kenapa begini hitam? Kenapa? Karena batu Hajar Aswad itu tadi telah banyak videonya orang-orang yang banyak usul. Jadi hitam batu dua itu. Jadi kita berdoa sama-sama. Semoga kita segalanya, mak bapak kita, guru-guru kita dapat pergi umrah. Amin. Menyusul kepada sekolah kita yang umrah ini. Amin. Jadi kita tuh berdoa yang baik itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Apa di bulan seperti itu? Mana tahu Nabi hadir melihat kita di situ. Jangan kata Nabi itu didengar datang di situ. Semua Nabi tidak datang di situ. Cuma kita tidak nampak minimal. Hadirin wa hadirat rahimakumullah.
Genap umur Nabi 40 tahun. Nabi mendapatkan isyarat, apa itu isyarat? Nabi mendapatkan isyarat dari Allah itu Iyub akan menjadi Rasul. Rasul daripada ibaratkan ketua Rasul daripada Rasul-Rasul. Nabi Muhammad juga akhir dari para Nabi. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, jangan percaya lah. Jelas Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Jangan sampai itu tertipu daya oleh manusia. Mentang-mentang yang magister saat ibu kau percaya dengan Nabi kan? Jangan percaya lah. Jangan mau bersama-sama macam itu. Itu tentang agama. Kita patut membela agama kita. Kalau ada orang yang mencaci agama kita, wajib kita berani. Bukan pun wajib kita. Kenapa? Itu sudah menghina agama kita. Sebetulnya kita kok Islam kok biasa-biasa saja lah. Kenapa dikatakan biasa-biasa saja? Islam tidak menekan untuk menyuruh umat Islam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Nampaknya ceramahnya lah dikata panjang yang tidak, dikata pendeknya tidak lah. Ya. Sebelum kita tutup ceramah ada baiknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad itu dapat syafaat yang diberikan oleh Allah. Mungkin tiga gini agar tetapi kita berharap kepada Allah. Semoga ketika kita di akhirat itu kita berselawat kepada Nabi kini, maka akan meringankan jalan kita menuju ke surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau ke surga? Jangan mu'adah samanya. Kodak. Jangan semayang 5 waktu. Semayang Jumat. Dia kata tidak. Kalau kita semayang selama 3 Jumat, maka kita dianggapkan kafir. Kenapa dikatakan macam itu? Keluar dari agama Islam. Kenapa? Salat Jumat itu tuh kita diwajibkan. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Sebelum saya tutup, marilah kita selalu bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maklumlah, lidah tiada bertulang, mulut tiada berbitu. Kalau ada salah ikat saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.